Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah. Maksudnya kita yakini apabila Allah menghendaki pasti terjadi, apabila tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Berarti semua terjadi dengan kehendak Allah, baiknya maupun buruknya. Sekarang pertanyaan, orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, itu terjadi sesuai kehendak Allah atau tidak? Terjadi sesuai kehendak Allah atau tidak? Hah? Gimana Pak? Sesuai kehendak Allah, yakin? Maksiat ini loh, Allah menghendaki dia berbuat maksiat. Ibu-ibu? Hah? Yang jawab tidak atau ragu-ragu, syahadat ulang. Barusan kita bilang. Kenapa Bapak ragu-ragu? Jadi ragu. Jangan ragu, semua terjadi dengan kehendak Allah. Baru kita bahas baiknya dan buruknya. Adanya iblis dan pengikut iblis itu kehendak Allah. Kalau kita katakan tidak, itu sama saja kita mengatakan Allah bukan maha kuasa. Kenapa? Ada sesuatu terjadi bukan kehendaknya, berarti dia bukan maha kuasa. Seperti raja di dunia, banyak peristiwa terjadi tidak sesuai kehendaknya. Hati-hati. Oleh karena itu perlu dipahami kehendak Allah itu terbagi dua. Kehendak takdir dan kehendak syariat. Artinya, ketika Allah menghendaki adanya orang berbuat maksiat, itu bukan berarti Allah menyukainya, meridhoinya, tidak. Yang Allah ridhoi kalau sesuai dengan kehendak syariatnya. Beda ya? Kalau kita salah paham di sini sangat berbahaya. Seperti orang-orang yang melakukan hubungan sejenis. Mereka bilang, ini kan sudah takdir. Ini kehendak Allah loh. Jadi berarti boleh dong. Maka belum tentu kalau Allah kehendaki berarti Allah bolehkan. Tidak. Allah menghendaki belum tentu Allah bolehkan. Belum tentu pula Allah cintai. Yang Allah cintai adalah yang sesuai dengan syariatnya. Nah sekarang mungkin muncul pertanyaan lagi. Kalau Allah tidak mencintai, kenapa Allah menghendaki? Jawabannya karena ada hikmah. Jawabannya karena ada hikmah. Kalau ada ibu-ibu yang ngobrol di majelis ilmu, itu Allah ridhoi atau tidak? Tapi Allah kehendaki. Hikmahnya apa? Supaya yang lain menegur. Jangan biarkan. Jangan biarkan kalau ada yang ngobrol, diingatkan. Perhatikan dengan baik. Muliakan majelis ilmu. Jadi, adanya orang berbuat maksiat, Allah kehendaki, tapi Allah tidak ridhoi. Kenapa Allah kehendaki padahal Allah tidak ridhoi? Karena ada hikmah. Di antara hikmahnya apa? Ada orang yang berdakwah. Itu yang Allah cintai. Ada orang yang menasehati. Itu yang Allah cintai. Begitu pula ada orang yang sabar karena gangguan iblis dan godaan-godaannya. Jadi baik dan buruknya terjadi sesuai kehendak Allah.